Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Rekayasa Interface, di mana untuk hari ini kita sudah masuki untuk minggu yang ketiga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga masih tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Untuk itu silakan nanti masing-masing Anda untuk bisa mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat mengenai materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Untuk topik hari ini kita akan membahas mengenai bidang ilmu pendukung dari rekayasa interface dan nanti akan dilanjutkan dengan contoh dan implementasi yang termasuk ke dalam tugas mandiri. Sehingga tujuan di pertemuan kita hari ini adalah nanti masing-masing Anda sebagai mahasiswa bisa memberikan penjelasan beserta dengan contohnya tentang bidang-bidang ilmu apa saja yang menjadi pendukung atau yang mendorong sehingga munculnya rekayasa interface atau perubahan dari antar muka ini. Selanjutnya kita masuki ke bidang ilmu pendukung dari rekayasa interface itu sendiri. Yang pertama adalah bidang computer science dan software engineering. Tentu bidang ini adalah bidang yang menempati urutan pertama, di mana inilah awal mula berubahnya suatu bentuk antarmuka, suatu bentuk tampilan yang digunakan oleh manusia di dalam melaksanakan kegiatannya. Karena dengan ditemukannya sebuah perkembangan ilmu bidang komputer yang diikuti dengan bidang software engineering-nya, tentu banyak membuat dampak perubahan di bidang-bidang kegiatan sebagaimana kita lakukan sekarang. Kalau dulu kita belum mengenal ada namanya sistem komputer, maka sekarang hampir semua bidang kegiatan itu sudah menggunakan sistem komputer. Ya, hingga apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini, hampir semua hal yang kita lakukan, semua bidang kegiatan yang kita kerjakan sudah umum, di mana bidang kegiatan tersebut menggunakan alat bantu yang namanya komputer, dan dengan demikian apa yang kita lakukan bisa menghasilkan suatu bentuk produk atau hasil yang lebih memuaskan lagi. Nah, ini tidak lain adalah awal ditemukannya computer science dan software engineering. Maka bidang inilah yang pertama sekali yang menyebabkan adanya suatu bentuk perubahan dari antarmuka atau rekayasa interface. Contoh misalnya, kalau dulu kita melaksanakan kegiatan misalnya membuat dalam surat menyurat, itu masih menggunakan mesin ketik yang kita lakukan secara manual. Namun dengan ditemukannya sebuah sistem komputer dan aplikasi WordStar pada saat itu, maka lambat laun mesin ketik sudah hampir hilang, dan pada saat ini kita hampir dan sangat jarang sekali menemukan mesin ketik, meskipun di beberapa kegiatan mungkin masih ada menggunakan mesin ketik. Namun pada intinya mesin ketik sudah beralih dengan adanya sebuah sistem komputer. Begitu juga dengan beberapa bidang yang lain yang dulunya kita lakukan secara manual, sekarang hampir semua kegiatan menggunakan komputer science, mulai dari bidang iklan, kemudian bidang perbengkelan, bidang pemetaan, dan yang lain-lainnya. Untuk selanjutnya, setelah bidang computer science dan software engineering yang merupakan awal mula dari perubahan suatu bentuk antarmuka yang kita pergunakan, maka selanjutnya adalah bidang artificial intelligence atau bidang AI, atau kita kenal dengan namanya bidang kecerdasan buatan. Maka dengan bidang ini kita bisa melihat beberapa sistem yang kita gunakan dulu bisa kita secara antarmuka atau berhadapan. Maka dengan bidang artificial intelligence, hampir semua kegiatan yang kita lakukan ini sudah menggunakan satu bentuk sistem aplikasi. Karena dengan adanya artificial intelligence, sebuah sistem yang seolah-olah mirip dengan yang sebenarnya, ini bisa mengalihkan, bisa mempercepat sebuah kegiatan yang kita lakukan. Contoh misalnya, kalau kita dulu mau menabung uang ataupun mengambil uang di bank-bank tertentu, kita harus datang ke banknya, dan itu tentu kita punya keterbatasan dengan waktu, kemudian jam, dan yang lainnya. Nah, sekarang dengan adanya mesin ATM, maka kita bisa melakukan transaksi perbankan itu tanpa mengeluarkan waktu, bisa 24 jam, dan kita juga bisa melaksanakan dengan berbagai macam transaksi yang bisa kita lakukan. Nah, ini kenapa bisa dilakukan? Tentu sekali lagi adanya
Pertama tadi, perkembangan dari computer science dan software engineering juga diikuti dengan perubahan satu bentuk artificial intelligence, di mana layanan yang diberikan seolah-olah mirip sebenarnya pada saat kita melaksanakan transaksi di perbankan, namun dengan adanya mesin ini, dan adanya artificial intelligence ini, semua kegiatan itu diwakili dengan sebuah mesin, dan mesin ini bisa memberikan satu bentuk layanan, seperti halnya kita di perbankan secara manual. Dan nanti masih ada beberapa contoh-contoh lain di mana pada saat sekarang kita banyak sekali menemukan beberapa bidang artificial intelligence yang dipergunakan sebagai sebuah kegiatan untuk antarmuka atau memberikan layanan kepada setiap pelanggan atau setiap user yang menggunakan sistem aplikasi tersebut. Misalnya dalam bidang kedokteran, di mana sekarang ada disebut dengan dokter online, ada tanya jawab online, dan yang lain-lainnya. Nah, tentu ini tidak terlepas dari berkembangnya suatu ilmu yang berkaitan dengan artificial intelligence, di mana tingkat kepintaran manusia itu seolah dipindahkan kepada sebuah sistem, dipindahkan kepada sebuah mesin, sehingga transaksi yang kita lakukan hanya berhadapan dengan sebuah antarmuka, sebuah layar atau sebuah monitor tanpa harus melakukan tatap muka secara langsung, face to face seperti manusia dengan manusia yang sebelumnya. Nah, tentu dengan hal ini akan memudahkan siapa saja untuk nanti kita misalnya bisa berkonsultasi, bisa bertransaksi, karena dengan media artificial intelligence ini kita bisa melaksanakan transaksinya kapan, di mana, dan kapan saja. Nah, ini yang kedua, bidang ilmu yang mendukung dari suatu bentuk adanya perubahan dari rekayasa interface. Kemudian yang ketiga, ada namanya bidang multimedia. Nah, kita juga sama-sama paham bahwasanya bidang multimedia yang berkaitan dengan desain grafis, kalau dulunya kita hanya mengenal sebuah film atau foto hitam putih, maka sekarang juga ada foto yang berwarna. Kalau dulu kita masih mengenal sebuah gambar yang hanya bisa bergerak tanpa mengeluarkan suara di contoh film-film yang lama. Nah, sekarang dengan perkembangan multimedia di sini, kita bisa membuat sebuah gambar yang sekaligus dengan pewarnaan, dengan gerakan, dengan suara, dan yang lain-lainnya. Bahkan dengan gambar yang ada sekarang, dengan menggunakan multimedia, kita juga bisa sekaligus melaksanakan sebuah kegiatan yang bisa lebih dari satu. Misalnya ya kita bisa mendengarkan musik sambil membuat aplikasi Office, atau juga bisa menonton film dan yang lainnya. Nah, ini tentu dengan berkembangnya bidang multimedia akan mempermudah lagi di dalam kita memahami sebuah produk, bisa kita juga di dalam memahami sebuah kegiatan yang memang memungkinkan untuk kita seolah-olah berada di suatu kondisi yang sebenarnya, atau beberapa objek yang kita temui ini hampir mirip yang sebenarnya, namun ini hanya satu bentuk dari perubahan antarmuka yang ada dikaitkan dengan bidang perkembangan dari desain grafis atau multimedia. Sehingga kita lihat beberapa contoh, misalnya ada sebuah gambar, sebuah profil foto yang bisa kita rubah sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang tadinya mungkin tidak putih bisa menjadi putih, yang tadinya agak gelap bisa menjadi terang, begitu dan seterusnya. Dan bahkan dengan multimedia kita juga mengenal beberapa dimensi, ada yang satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, bahkan sekarang ada beberapa kegiatan yang memang sudah menggunakan empat dimensi, sehingga bisa dilihat dari beberapa macam sisi dan kita seolah-olah berada di suatu bentuk kondisi yang sebenarnya. Nah, inilah juga yang menyebabkan bagaimana suatu bentuk perubahan antarmuka dengan adanya konsep dari multimedia. Seperti kalau kita contohkan adanya suatu bentuk proses perkuliahan yang kita lakukan seperti sekarang ini, di mana kita menggunakan media secara online dengan menggunakan aplikasinya Google Meet maupun kita menggunakan Zoom nantinya, sehingga apa yang kita lakukan bisa langsung kita lihat, di mana kita juga bisa mendengar suaranya, ada gambarnya, dan juga ada teks atau slide yang dipresentasikan oleh dosen-dosen tertentu. Nah, tentu ini juga suatu bentuk perkembangan dari bidang-bidang ilmu tertentu, seperti yang tadi kita awali dengan adanya penemuan dari computer science dan software engineering, kemudian juga artificial intelligence dan adanya multimedia yang kita gunakan dalam proses pembelajaran seperti pada saat sekarang ini. Kemudian yang keempat, kita juga ada suatu bentuk bidang ilmu lain yang mendukung dari perubahan rekayasa interface, yaitu adanya tentang psikologi dari sosial media. Nah, tentu secara sosial, khususnya di bidang pendidikan, ini bisa kita lihat pada saat sekarang ini. Pada saat pandemi sekarang ini, kita tidak diperkenankan di
untuk belajar secara tatap muka di kelas, tapi harus dilaksanakan secara daring atau secara online. Nah, tentu pelaksanaan daring ini bisa terlaksana dengan adanya perkembangan dari ilmu, ya misalnya ilmu dari teknologi jaringannya, dari segi teknologi aplikasi yang dipergunakan. Sehingga dengan adanya penggunaan misalnya Google Classroom, Google Meet, dan Zoom, ini juga merupakan satu bentuk ilmu tertentu yang dimana perkembangan ilmu ini itu secara sosial itu sudah banyak dipergunakan di masyarakat. Ya, seperti untuk bidang pendidikan, kemudian untuk siar-siar agama, kemudian untuk siar-siar pengumuman yang lain yang sebenarnya sifatnya adalah untuk secara sosial. Nah, bahkan kita juga sekarang punya kecenderungan, misalnya contoh untuk kita bisa membuat sebuah undangan gitu. Kalau dulu kita kan undangan itu dibuat dalam sebuah kertas, kemudian diketik rapi, diserahkan satu persatu atau diantar ke rumah masing-masing. Nah, sekarang dengan adanya sosial yang kita pergunakan sebagai media WhatsApp misalnya, kita bisa membuat satu bentuk informasi saja di masing-masing grup yang kita inginkan, membuat sebuah pemberitahuan bahwasanya ada undangan tertentu untuk kita laksanakan. Nah, cukup seperti itu saja. Nah, artinya di sini kan ada suatu bentuk antarmuka yang berbeda, satu bentuk kebiasaan yang berbeda, satu bentuk perubahan di mana dulunya kita menggunakan surat secara resmi dan itu diantar. Nah, sekarang dengan menggunakan interface layar dan monitor saja, kita bisa menginformasikan di grup-grup tertentu dengan cara mengirimkan undangan tersebut di sosial media seperti kita menggunakan WhatsApp ataupun juga kita bisa menggunakan Instagram dan yang lainnya. Nah, inilah bidang ilmu yang sekarang sudah sangat pesat perkembangannya, khusus di bidang sosial, sehingga apapun yang kita lakukan sebenarnya dengan perkembangan teknologi ini, kita bisa mendapatkan informasi itu atau bisa memberikan bahkan mendapatkan informasi itu secara lebih cepat dan tepat serta akurat. Kemudian kita lihat ada lagi bidang ergonomik. Nah, bidang ergonomik ini berkaitan dengan perubahan antarmuka atau rekayasa dari interface merupakan sebuah bidang yang berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ini sebagai contohnya saja misalnya, kalau dulu kita menggunakan sebuah sistem komputer yang besar atau PC atau personal komputer di mana layarnya besar, CPU-nya besar, nah sekarang kita akan sangat jarang sekali menemukan sebuah layar, sebuah monitor yang ukurannya cukup besar. Cukup kita hanya menggunakan laptop saja dan kita bisa berinteraksi dengan rekan-rekan yang lain. Ini juga satu bentuk contoh perubahan antarmuka. Kemudian juga faktor ergonomik ini berkaitan dengan fungsi dari masing-masing perangkat yang ada di sekitar kita. Misalnya, untuk kita bisa menggunakan laptop juga diatur tentang jarak antara kita dengan laptop, kemudian juga bagaimana kita mengatur tempat duduknya, kemudian pandangan mata, kemudian suasana di sekitar kita berkaitan dengan pencahayaan udara dan yang lainnya. Nanti di beberapa sub pokok bahasan materi tertentu, kalau nanti memang memungkinkan, kita akan membahas secara khusus mengenai faktor ergonomik ini. Yang jelas, ergonomik adalah sebuah faktor yang berkaitan dengan lingkungan, di mana kita menggunakan sebuah perangkat yang berhubungan dengan sebuah sistem. Dan secara tidak langsung, faktor ini juga berpengaruh kepada kita antarmuka untuk perubahan di dalam kita memanfaatkan atau menggunakan dari sistem tersebut. Kemudian, ada faktor sosiologi. Kalau tadi secara sosial psikologi, nah ini secara sosiologi kita lebih luas lagi. Bahwasanya kita sekarang di dalam masyarakat ini, hampir semua bidang yang kita lakukan secara sosial itu sudah bisa dipantau, sudah bisa didapatkan dengan cara mudah. Apakah melalui media elektronik ataupun media cetak. Karena masing-masing kita bisa dengan mengakses dengan menggunakan jaringan internet tertentu, kita bisa mendapatkan informasi kapan, di mana saja dan kapanpun itu. Ya, maka dengan secara tidak langsung, misalnya kalau kita ingin melihat majalah ataupun ingin membaca koran, ingin mendapatkan berita, kita tidak perlu lagi membeli produk-produk tersebut, cukup hanya kita terkoneksi dengan jaringan internet dan kita ketik. Misalnya kita mau membaca Kompas, ya kita ketik Kompas saja, maka nanti semua berita akan muncul di situ. Ya, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan smartphone, menggunakan tablet, handphone dan yang lainnya. Nah, maka secara sosial juga bahwasanya ada satu bentuk perubahan antarmuka, suatu bentuk komunikasi yang kita lakukan. Kalau dulu kita mungkin setiap pagi itu membaca sebuah koran, melihat sebuah majalah, juga mungkin menonton berita. Nah, sekarang dengan mudahnya kita menggunakan fasilitas handphone yang kita miliki untuk kita bisa mengakses berbagai sumber berita yang kita inginkan. Dan ini kan juga merupakan satu bentuk bidang ilmu yang mendukung, artinya satu bentuk
bentuk perubahan di mana kita bisa mendapatkan sumber berita, mendapatkan sumber informasi yang bisa kita laksanakan secara lebih mudah secara sosialnya. Ya tentunya menggunakan media handphone, laptop dan yang lainnya. Nah, maka kita bisa lihat pada saat sekarang ini hampir semua media-media yang ada itu juga sudah didukung dengan namanya yang media secara elektronik. Hampir jarang yang media sekarang dicetak dalam bentuk media kertas. Seperti contoh beberapa perusahaan-perusahaan percetakan yang besar yang dulunya hanya menggunakan fasilitas kertas, sekarang sudah beralih misalnya ke e-book, electronic book, sudah beralih ke e-kompas, sudah beralih ke e-library dan yang lainnya. Nah, dengan demikian tentu secara otomatis juga akan mempengaruhi terhadap perubahan dari antar muka di saat kita menggunakan dari beberapa media tersebut. Nah, tentu di sini ada beberapa keuntungan dan kelemahannya. Di sisi yang lain, keuntungannya kita akan lebih mudah untuk mendapatkannya, tapi di sisi lain juga kita harus memerlukan sumber daya yang cukup besar sebagai media penyimpan untuk beberapa informasi yang kita perlukan di dalam perangkat yang kita miliki. Nah, ini dalam bidang sosiologi. Selanjutnya, kita juga ada melihat tentang bidang bisnis yang merupakan juga bidang ilmu yang mendukung dari perubahan antar muka. Bisnis ini jelas sekali. Pada saat sekarang kita bisa melihat bahwasannya sangat banyak sekali beberapa bisnis-bisnis yang dilakukan secara online, baik secara organisasi maupun secara individu, dan bahkan banyak beberapa kegiatan yang secara individu melakukan bisnis secara online, ini secara daring. Sehingga si konsumen atau si pengguna atau user tidak perlu lagi datang ke rumah kita atau datang ke tempat produk kita bisa memajangkan hasil yang kita akan jual, cukup hanya menggunakan media Facebook, bisa menggunakan media handphone, bisa menggunakan laptop. Dengan melihat produk yang kita lakukan secara online dan transaksi yang juga dilakukan secara online, maka beberapa produk akan bisa sampai ke tempat kita seperti yang kita inginkan. Nah, ini tentunya ada perubahan satu bentuk antar muka bisnis, di mana kalau kita dulunya sering bertransaksi dengan menggunakan face to face atau antar muka, kemudian terjadi tawar-menawar misalnya. Nah, sekarang ini berubah. Produk yang kita lihat hanya ada di dalam layar atau monitor ataupun screen, dan kita juga langsung bisa melihat berapa harga dari masing-masing produk tersebut. Dan kemudian kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kita melakukan transaksi juga secara online, dan juga pembayaran juga bisa secara online maupun juga bisa dibayar di tempat seperti yang sering mungkin juga pernah Anda lakukan. Nah, sekarang kan banyak sekali contoh-contoh beberapa bisnis seperti Lazada, kemudian Shopee, ya, dan yang lainnya, baik yang secara terorganisasi maupun yang secara individu-individu. Bahkan kita juga bisa melihat sekarang beberapa penggunaan jasa seperti jasa Gojek, seperti jasa GoFood dan yang lainnya. Ini banyak menggunakan fasilitas jaringan internet, di mana suatu bentuk perubahan antar muka di dalam pemakaian. Untuk kita bisa memesan produk-produk seperti apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita lihat dari beberapa bidang ilmu pendukung yang menyebabkan terjadi satu bentuk perubahan antar muka, maka yang paling kita lihat saat sekarang adalah bidang bisnis yang terkhusus memang banyak memberikan satu bentuk peningkatan-peningkatan bagaimana bisnis itu bisa berjalan secara online, dan ini adanya satu bentuk perubahan antar muka yang kita pergunakan. Jadi kita bisa melakukan transaksi tanpa harus secara face to face dengan orang-orang tertentu dengan produk-produk tertentu, karena semua produk itu sudah ditampilkan di dalam layar atau monitor yang kita lihat. Ini di dalam bisnis. Selanjutnya juga bidang ilmu yang berkaitan dengan antropologi. Antropologi adalah sebuah bidang ilmu yang berkaitan dengan kegiatan kebudayaan. Sehingga dengan bidang ilmu antropologi ini kita juga ada satu bentuk perkembangannya. Bagaimana kebudayaan kita sudah beralih, kalau dulu kita menyebutnya manual, sekarang sudah menjadi satu bentuk yang tersistem atau terkomputerisasi. Jadi dari kebudayaan yang dulunya kita melaksanakan kegiatan secara mandiri, nah sekarang mungkin secara berkelompok atau sudah berjalan sebuah kegiatan yang harus dilakukan secara daring atau secara online. Contohnya, misalnya dalam bidang kebudayaan tentang proses pembelajaran. Nah, kalau dulu kita misalnya masuk dalam kelas secara face to face, nah sekarang bisa kita laksanakan secara daring atau secara online. Sehingga dengan demikian tentunya ini akan memberikan suatu bentuk kemudahan tersendiri
di mana kita bisa menggunakan berbagai macam tampilan misalnya, berbagai macam layar, berbagai macam bentuk dan yang lainnya. Sehingga apa yang kita lakukan juga berpengaruh kepada kebudayaan kita. Ya, artinya kalau dulu kita misalnya dalam proses perkuliahan bisa sedikit terlambat misalnya, maka sekarang untuk kita bisa online juga harus sesuai dengan tempat waktu. Misalnya online-nya jam jam 9 ya harus jam 9 gitu. Jadi kalau kita tertinggal ya kita bisa terlambat dari ilmu yang diberikan atau materi yang disajikan oleh dosen-dosen tertentu. Nah, ini dalam bidang antropologi atau dalam bidang kebudayaan. Di mana bidang ilmu ini tentu akan berpengaruh terhadap satu bentuk perubahan di mana kita menggunakan satu bentuk sistem, kita bisa menggunakan satu bentuk aplikasi yang kita gunakan pada saat kita melaksanakan transaksi proses perkuliahan seperti saat ini. Ya, kalau dulu kita misalnya menggunakan media papan tulis, menggunakan whiteboard, nah sekarang cukup menggunakan slide saja yang bisa Anda lihat di tampilan layar masing-masing. Kemudian juga bidang ilmu yang lain yang berkaitan dengan perubahan dari rekayasa interface adalah bidang organisasi secara psikologi. Nah, ini kita bisa lihat contohnya bahwa sekarang banyak beberapa organisasi untuk memperkenalkan bentuk organisasinya kepada orang lain, tidak perlu lagi membuat banner, tidak perlu lagi membuat spanduk yang lebih besar, cukup banyak menampilkan di website atau website yang membuat tentang kegiatan organisasi kita itu. Maka dengan menggunakan kita website, misalnya di kampus kita ada www.sar.ac.id, itu contoh website kita, sehingga semua orang bisa mengakses. Ya, juga memiliki jangkauan yang lebih luas karena dengan kita website maka akan terkoneksi ke semua sistem jaringan dan orang bisa mengakses kapan, di mana dan setiap saat. Nah, dengan demikian secara antarmuka orang untuk mengetahui tentang misalnya program studi yang ada di kampus tersebut tidak perlu lagi datang ke kampus, cukup membuka websitenya, cukup menelusuri prodi yang ada dan mata kuliah yang disajikan, maka dia akan tertarik atau misalnya akan mendaftar di kampus tersebut. Jadi nggak perlu lagi datang ke tempatnya karena memang ini bisa juga memakan waktu dan butuh rekomendasi, butuh dana dan yang lainnya. Cukup hanya mengklik websitenya saja, maka semua informasi akan ada di situ. Nah, tentunya dalam ini akan juga ada satu bentuk perubahan. Kalau dulu kita langsung, sekarang kita dilaksanakan juga secara online. Artinya beberapa bidang perkembangan ilmu ini semuanya mendukung bahwasanya semua kegiatan itu dilakukan secara daring, dilakukan secara online, di mana kita butuh perangkat untuk sistem komputer atau sistem jaringannya. Sehingga yang dulu tampilannya seperti kita lihat secara fisikal, nah sekarang tampilannya semuanya adalah di dalam layar atau di dalam monitor. Dan tentu hal ini kita harus membuat tampilan yang ada di dalam masing-masing kegiatan. Kalau dia dilaksanakan secara daring juga harus dibuat semaksimal mungkin. Sehingga tampilan yang kita buat bisa menjadi sesuatu yang sifatnya menarik. Jadi inilah beberapa bidang ilmu yang berkaitan dengan berkembangnya bidang ilmu dari rekayasa interface atau perubahan antarmuka yang tadi diawali dengan penemuan dari computer science dan civil engineering, kemudian adanya satu bentuk aplikasi artificial intelligence dengan multimedia, kemudian sosial psikologi, ekonomi, sosiologi, bisnis, antropologi, dan sampai ke physical organisasi. Nah, nanti selanjutnya adalah dari bidang-bidang ini Anda diminta untuk memberikan satu bentuk penjelasan dan contoh-contoh serta implementasinya sehingga masing-masing Anda bisa lebih paham lagi yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu yang mendukung dari perubahan antarmuka atau rekayasa interface. Selanjutnya kita melihat HCI ini adalah Human Computer Interaction. Artinya beberapa bidang tadi yang dipergunakan sebagai satu bentuk hubungan interaksi antara manusia dengan komputer, maka juga ada bidang-bidang yang lain. Misalkan juga software engineering, komputer linguistik, artificial intelligence, ya, cognitive science, sosiologi, ekonomik, antropologi, organisasi psikologi, matematik, kognitif, dan sosial psikologi. Intinya, gambar beberapa bidang ilmu ini hampir sama dengan tadi, cuma di sini ada matematiknya, ada kemudian ada cognitive science dan yang lainnya, minimal adalah sama. Namun di sini lebih menekankan kepada bagaimana sistem yang kita pergunakan tadi itu merupakan satu hubungan HCI, Human Computer Interaksi, hubungan antara manusia dengan komputernya.
Nah, kalau tadi kita lebih menekankan bagaimana hubungan antara kita sebagai pengguna atau user dengan sistem yang kita pergunakan. Tentunya juga berkaitan dengan sebuah sistem, dengan komputer, dengan laptop, dengan handphone Anda, ya, dengan Android Anda, yang lainnya. Nah, ini juga memiliki keterkaitan bagaimana sistem yang kita pergunakan itu membutuhkan sebuah perangkat, ya. Ya, perangkat itu dalam hal ini tentu adalah sebuah sistem komputer atau smartphone atau handphone yang Anda miliki. Nah, ini adalah gambaran dari sumber lain bagaimana berbagai macam bidang ilmu yang mendukung dari perubahan antarmuka atau rekayasa interface. Selanjutnya, ini ada tugas mandiri. Jadi masing-masing Anda silakan dicari referensi yang lain, dicari contoh-contoh dan implementasi dari masing-masing bidang ilmu tadi untuk bisa lebih memahami lagi tentang apa pengaruh atau apa manfaat dan apa kerugiannya berkaitan dengan bidang ilmu yang mempengaruhi dari perubahan dari rekayasa interface. Karena saya yakin masing-masing perkembangan bidang ilmu tadi juga akan membawa dampak dari kegiatan yang akan kita lakukan. Tapi tentunya harus kita lakukan pengkajian lebih jauh antara manfaat dengan mudaratnya atau yang baik dan yang buruknya. Tentu kita di sini juga berpikiran kepada yang baik saja karena bidang ilmu yang berkembang tentunya akan memberikan banyak beberapa manfaat dibandingkan yang tidak bermanfaat. Nah, untuk itu nanti silakan Anda cari referensinya dan selanjutnya kita bisa berdiskusi mengenai materi ini tentang apa-apa yang saya sampaikan tadi yang rasanya belum bisa Anda pahami, bisa kita nanti didiskusikan setelah sesi dari slide ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan sebagai kesimpulannya adalah masing-masing Anda sudah paham dan bisa memberikan penjelasan tentang berbagai macam bidang ilmu yang mendukung dari perubahan rekayasa interface dan sekaligus juga Anda bisa memberikan contoh-contoh dan implementasinya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi kita secara daring atau secara online dan tetap jaga kesehatan karena kita masih dalam proses pandemi pada saat pembelajaran ini. Tetap jaga kesehatan, juga selalu gunakan masker untuk kita bisa keluar rumah jika memang itu memungkinkan hal-hal yang sangat penting sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan dan nanti kita akan mungkin lebih banyak untuk bisa berdiskusi tentang materi ini dan saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi mengenai materi ini.